Halo sahabat Eljon, kembali lagi sama saya Bagas. Masih dalam program Indonesia Business Forum. Nah sahabat Eljon, kita masih terhubung dengan dua narasumber kita hari ini. Ada Pak Benny Cuaca dan Ibu Frida juga. Halo Pak Benny, Ibu Frida. Halo. Halo. Nah sahabat Eljon, sudah kita simak perbincangan kita, sudah kita bahas secara menyeluruh mengenai talent acquisition, talent management hingga job evaluation. Nah Pak Benny dan Bu Frida, kali ini kita ingin tahu juga nih. Iya, kita ingin tahu lebih dalam mengenai performance management sekarang. Nah, apa sih Pak sebenarnya performance management ini? Performance management. Performance management ini adalah sebenarnya kata kuncinya berada di KPI sih, Bro Bagas sampai ujung. Jadi KPI itu apa sih Pak Beni? Sekarang gini, pada saat Bro Bagas bekerja di suatu perusahaan, ya, Bro Bagas merasa sudah melakukan yang terbaik. Saya sudah lakukan A, B, C, D, F, G. Tapi kok perusahaan ini merasa Bro Bagas belum memberikan yang terbaik. Nah, ada gap dong antara perusahaan dengan Bro Bagas punya persepsi. Nah, supaya tidak terjadi gap, makanya disepakati dulu di awal bahwa apa sih yang dikepengenkan perusahaan terhadap Bro Bagas untuk satu periode tertentu, satu semester misalnya. Nah, di situ sepakatin Bro di awal. Oke, Bro Bagas, kita mau sebagai host misalnya, contoh hostnya harus bisa 1, 2, 3, 4 ini KPI-nya. Bro Bagas, kita juga mau sebagai misalnya develop suatu program. Nah, ini dia KPI. Nah, sehingga Bro Bagas itu bisa berfokus kepada apa yang mau diukur oleh perusahaan. Sehingga nggak terjadi namanya, saya kira saya sudah bekerja, perusahaan kira kamu belum bekerja. Nah, akhirnya terjadilah gap. Nah, untuk bisa sampai kepada KPI yang ke Bro Bagas tadi, perusahaan harus memiliki namanya KPI corporate, Bro. Sampai dari KPI corporate itu di-define dulu maunya perusahaan itu satu tahun ini ngapain aja sih secara KPI. Nah, dari KPI corporate tadi itulah kita turunkan menjadi KPI divisi. KPI divisi turun menjadi KPI departemen. Nah, supaya bisa kita achieve target KPI departemen, divisi sama corporate, kita butuh turunkan lagi sampai KPI individu, Bro. Sampai kepada Bro Bagas punya KPI, sampai kepada KPI di level staff, itu turun semua itu. Nah, KPI tadi itu harus saling berkesinambungan, harus saling mempunyai satu cycle yang sama. Jangan sampai Bro Bagas KPI-nya ke kanan, ternyata KPI divisinya ke kiri, corporate-nya ke depan, nggak ketemu semua. Inilah yang harus kita linkkan dulu, sehingga semua orang bekerja sesuai dengan target apa yang dimau oleh perusahaan tadi, Bro. Demikian sih Bro Bagas, secara pastinya sambalnya seperti itu. Oke, Pak Ben, terima kasih. Berarti harus sejalan ya, Pak ya? Betul. Baik, nah sekarang saya ingin tahu nih dari Bu Frida. Bu Frida, bagaimana sih Bu cara mendapatkan calon karyawan yang bagus dan berpotensi nih? Untuk mendapatkan calon karyawan yang bagus dan berpotensi, yang jelas yang tadi saya sempat jelaskan ya, kita harus tahu sebetulnya apa ya, orang itu kepinginnya masuk di perusahaan kita itu apa. Dreamingnya dia untuk masuk di perusahaan kita seperti apa yang membuat dia mengejar dirinya untuk masuk ke perusahaan kita. Kalau perusahaan yang mencari orang di luar kan pasti kita akan mengeluarkan apa ya ditanya spesifikasinya ya, saya butuh orang seperti ini. Demikian juga kalau orang itu talentnya tinggi, kita tarik dia untuk masuk, pasti kan dia juga akan mikir, aku perlu tahu budaya perusahaan ini seperti ini, aku perlu tahu kok misalnya aku udah masuk ini apa aja. Kadang-kadang ada juga yang tidak memikirkan segi gaji, mungkin dia kepuasan apa ya ditanya, saya dapat pendidikan apa sih, saya dapat knowledge baru apa sih di perusahaan ini lah. Kalau kita tidak bisa menempatkan perusahaan kita seperti yang dia inginkan, mungkin juga akan di reject juga gitu loh, kesempatan apa ya, dia nggak jadi kepingin masuk tempat kita gitu. Seperti itu sih. Oke, berarti walaupun pelamarnya ya Bu ya, kita sebut pelamarnya mungkin ya, pelamarnya sudah meng-apply lamarannya, sudah diterima oleh perusahaannya, tapi ternyata tidak sejalan dengan pelamarnya, itu bisa saya di direct juga ya Bu ya, di reject ya.
ditolak juga. Oke, nah sahabat Eljon, tadi sudah kita bahas sama-sama mengenai performance management hingga bagaimana cara menarik calon karyawan yang bagus dan potensi. Nah, setelah ini kita ingin tahu juga nih, lalu bagaimana mempertahankan karyawan yang bagus dan berpotensi nih. Boleh kita kembali lagi ke Bu Frida atau ke Pak Billy? Bagaimana sih Pak mempertahankan karyawan yang bagus dan berpotensi? Oke bro, izin saya dulu ya Bro Bagas. Ya. Karyawan itu cuma seperti tadi saya bilang di awal adalah hanya satu sih bro. Pertama, dia dihargai enggak. Yang kedua, keluarganya itu dianggap ada enggak sama perusahaan. Keluarganya ya Pak? Keluarganya bro. Itu bagaimana Pak? Kalau keluarga maksudnya? Jadi gini bro, ini true story bro. Waktu saya sempat bantu di pertambangan, itu ada dia punya anak bro, ya Bagas sama Eljon ya, sampai muntah, terus saya samperin bro ke rumahnya. Anak tersebut bro, itu saya gendong, saya bawa ke puskesmas. Jadi walaupun dia muntah-muntah kena baju saya, naik mobil, itu kita obatin dengan kesungguhan hati bro, dengan ketulusan. Itu setelah anaknya kita sembuhin, ya, jangankan itu karyawan kita itu, satu keluarga datang untuk ucapin terima kasih bro. Wow. Jadi mau nggak kita sebagai leader itu turun ke bawah dan merasa itu semua itu tim kita itu adalah kita punya keluarga, kan kita punya anak buah itu loh, beda bahasanya anak buah sama keluarga bro. Kalau keluarga itu kita soal nyatu bro, kesusahan kamu merupakan kesusahan saya juga bro. Nah terus yang berikutnya, cara kita megang karyawan bagus juga, kita nggak usah pegang dia itu secara benar-benar kaku, keras dan apa, nggak perlu bro. Mereka yang akan menjaga kita, bukan kita yang jaga mereka bro. Caranya gimana? Kita cukup datang, kita tanya, kita lakukan briefing singkat, kita koordinasi lah. Kira-kira gimana hari ini anak kamu sekolah lancar? Oh lancar, sehat semuanya, keluarga sehat. Nah kalau nggak sehat, ya udah, kita benar-benar doakan dulu pada saat itu. Setelah itu ya kita nanti pada saat pulang, kita samperin ke rumahnya, main ke rumahnya, gimana bu? Sudah sehat anak bu, adik sudah sehat? Oh udah, ya. Nah perhatian inilah yang membuat orang itu kerasan bro. Perhatian ini yang membuat orang itu akhirnya betah, tidak mau lepas dari perusahaan kita. Di samping uang tadi, uang bukan segalanya bro. Yang dibutuhkan adalah bagaimana perhatian bro, perhatian, dihargai, dan kita tuh benar-benar tulus sayang sama mereka tuh bro, bukan menjadikan mereka tuh sebagai sapi perahan. Kalau kita jadikan mereka sebagai sapi perahan, nggak akan mau mereka bro, lepas pasti. Nggak usah jauh-jauh lah, saya pun juga nggak mau. Pasti saya juga akan pergi, tinggalin perusahaan yang menjadikan saya sapi perahan. Kita ini manusia ini punya hati nurani bro. Sentuhlah hati manusia itu bro. Kita sentuh dengan ketulusan kita. Sudah pasti bro, sudah pasti dia juga akan tulus sama kita bro. Nggak usah jauh-jauh bro. Bro dogi lewat, bro kasih makan dogi tersebut. Dogi ya, kasih makan dogi tersebut. Iya. Pada saat orang mau jahatin bro, dogi tersebut pasti bela bro mati-matian. Padahal bro cuma kasih makan sekali doang. Nah, apalagi manusia kalau kita benar-benar sentuh hati dia dengan ketulusan kita bro. Jadi bukan semata-mata pokoknya kamu harus kejar target enggak bro. Ada sisi berat balik daripada hidup bro. Itu kata kunci di situ sih bro. Oke, jadi menghargai ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Belina. Untuk sahabat Eljon di rumah atau para business owner bisa menjadi saran juga nih mempertahankan karyawan yang bagus ya Pak ya, yaitu menghargai kata kuncinya seperti Pak Belina tadi. Nah, Pak Beni dan Bu Frida mungkin pesan kepada sahabat Eljon nih kepada para business owner dari strategi ini kan kita menghadapi normal nih Pak. Itu apa sih pesan-pesannya? Mungkin yang bisa menjadi pegangan untuk para business owner di rumah. Ladies first dulu ya. Silakan Bu Frida. Ya pesan
saya anggaplah sumber daya manusia itu adalah aset. Jadi benar-benar apa ya, jangan cuman omongan aja yang diungkapkan. Jadi kan banyak perusahaan bilang sumber daya manusia adalah aset, tapi benar-benar membuat sumber daya itu benar-benar aset perusahaan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, harus ada talent acquisition, talent management. Bukan manusianya yang salah kalau tidak bisa berkembang, tapi mungkin perusahaannya yang belum bisa untuk mengembangkan mereka. Jadi seperti kitanya aja ya, manusia itu bisa beradaptasi sebetulnya. Tapi gimana kita mengarahkan mereka untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan kita, membuat mereka juga mengembangkan kompetensinya. Jadi harus ada faktor-faktor pemicu yang membuat dia bisa berlomba, berkompetisi di dalam. Oke, terima kasih Bu Frida. Jadi di tengah new normal ini kita juga mempunyai kemampuan untuk beradaptasi nih sahabat Eljon. Dan itu harus dijadikan sebuah peluang untuk kita semua untuk bisa menghadapi pandemi ini ya. Nah sahabat Eljon, demikianlah perbincangan saya dengan Pak Benny dan Bu Frida hari ini mengenai strategi human capital di tengah new normal ini. Iya. Baik, saya ucapkan terima kasih Bu Frida, Pak Benny juga. Nah, sahabat Eljon jangan khawatir jika Anda mendapat informasi seputar dunia bisnis lainnya. Tetap saksikan Indonesia Business Forum hanya di Eljon TV. Sampai bertemu lagi. Terima kasih Pak Benny, Bu Frida. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.